dan riuh burung yang mampir di depan pohon rumahmu. Meskipun kala nanti sore hari, bukan aku yang kau sambut dengan gelap dan hangat pelukan, membasuh bau di kening. Oke. Cinta harus. Jadi lagu Cinta Harus ini lagu pertamanya selepas hujan, yang mana lagu itu direkam 2018 ya, 2018 bulan puasa ya, tempo hari ya, bulan puasa. Akhirnya lagu ini bisa direkam gitu. Terus ini banyak yang nanya nih, lagu ini tuh lagu Cinta Harus dengan ada, kalau dilihat di judulnya gitu, ada CI dalam kurung, NTA dalam kurung, harus. Nah itu tuh banyak yang bertanya gitu. Iya. Banyak yang bertanya, sebenarnya lagu ini menceritakan tentang apa sih? Terus ada yang bilang, wah tentang cinta lah, tentang apa gitu. Nah lebih baik tuh sih saya panggil aja kali ya yang bikin jelas liriknya itu. Nah dia nih sebenarnya yang bikin tulisan itu awalnya bukan Cinta Harus, awalnya kalau yang saya tahu apa tuh judulnya ya di lirik yang awal, ketika cinta harus diselamatkan. Ketika cinta harus diselamatkan. Jadi emang inti lagunya di kalimat pertama, ketika cinta harus diselamatkan. Jadi karena menurut saya itu, dengan ngelihat cinta sekarang itu udah salah kaprah semua gitu. Jadi menurut saya cinta harus diselamatkan gitu. Dalam arti luas ya, nggak cuman di alam aja gitu. Itu sih. Iya, tapi sebenarnya sih ide pertama itu dibikin buat apa sih? Kan nggak udah ada pikiran ini mau dibikin lagu terus dikasih gitu atau gimana sih? Oh ya, awalnya jadinya lirik itu ya, atau caption itu dari banyak, bukan cuman kalau tadi yang sempat dibilang bahwa ada spasinya, itu salah satu. Jadi emang bukan bener-bener murni ngomongin Ciharus atau cagar alam, tapi keseluruhan. Jadi kenapa cinta harus diselamatkan? Apa yang diselamatkan sih? Ya seperti yang ada di liriknya itu, bahwa kalau kita mencintai sesuatu itu nggak harus kita terus-terusan bareng gitu. Dan salah satunya juga termasuk bukan mau nyindir ya, mau ngomong terlebih ke cewek nih. Soalnya kebanyakan kan kalau tiap hubungan ya, pasti yang lebih banyak sering minta bareng terus cewek atau cowok? Ya. Cewek. Cewek jangan mendiskreditkan. Kan. Ada juga loh cowok yang pengen minta bareng terus sama ceweknya juga. Termasuk juga karena sempet dengar beberapa, bukan curhatan ya, cerita. Jadi waktu itu nulis itu waktu saya belum nikah. Banyak temen-temen yang udah nikah ini selalu cerita bahwa istrinya ini selalu ingin bersama terus gitu sama suaminya, padahal suaminya lagi kerja gitu. Nah terus tapi gini, cewek itu ya, ini mama bukan bermaksud ini ya. Jadi cewek itu pinginnya suaminya ada bareng terus sama istri, tapi duit ada terus gitu. Ya gimana caranya ya kalau mau gitu ya berarti babi ngepet aja kan, terus kan. Karena kalau ngomongin cinta ya, suami bekerja itu kan juga karena cinta sama istri dan anaknya gitu. Jadi nggak harus barengan gitu. Nah salah satunya sudut pandang juga ngelihat teman-teman yang lagi getol-getolnya ngomongin Ciharus, cagar alam. Padahal kalau saya pikir-pikir, mungkin teman-teman juga sempat pikir, ngapain sih kok getol-getolnya ingin nyelamatin cagar alam atau alam kelestarian atau apalah, buat apa, ngaruhnya apa gitu kan. Kita
kalau misalkan cagar alam selamat nih, ngaruh ke kita apa? Nggak ada kan sebenarnya. Kalaupun selamat, yang kena dampaknya, dampak positifnya itu bukan dari si aktivis itu sendiri, tapi dampaknya nanti ke si anaknya gitu. Termasuk dalam konteks umum, misalkan si suami ini kerja itu bukan cuman buat dia sendiri gitu. Kerja itu kan dalam apapun ya kerja pasti investasi juga, itu nantinya juga untuk anak dan istrinya dalam jangka panjang. Investasi itu dalam konteks jangka panjang gitu. Nah itu kata investasi itu akhirnya yang saya gubah sedikit itu ya, salah satunya itu sebenarnya kalau teman-teman lihat masih ada gak sih postingannya di Instagram? Masih. Nah bisa dilihat di Instagramnya apa? Ada. @celoterannya. Nah tulisan awalnya tuh ada di postingannya Instagram celoterannya itu. Bisa tapi saya scroll coba lah. Nggak di privat tuh nggak harus follow. Nggak di privat. Nggak di privat katanya, bisa langsung dilihat gitu. Nah saya cuma gubah-gubah sedikit yang pada akhirnya ada kata ini tentang investasi gitu kan, tanah, air, udara gitu kan. Kalau saya sendiri sih kenapa akhirnya mengubah jadi liriknya jadi itu, karena saya memahami bahwa kata investasi itu kan dinegasikan sesuatu yang mewah gitu ya, misalkan investasi apa emas gitu atau apa gitu ya. Terus saya pikir ada yang jauh lebih penting gitu yang harus diinvestasikan, tanah, air, udara gitu. Itu menyangkut apa hak dasar apa manusia lah gitu ya. Ya sebenarnya untuk mewakili gini, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ya tanah, air, udara. Itu udah hak dasarnya itu. Nah itu dalam arti untuk bisa terus hidup kita butuh itu. Gitu. Itu sih untuk mewakili itu. Yang ya silakan aja sih untuk teman-teman mempersepsikan hanya dalam konteks alam, bebas. Untuk secara umum bisa bebas. Tapi kalau secara penulisan itu emang nggak cuma dari melihat perspektif teman-teman yang lagi menyuarakan cagar alam. Menurut itu gimana? Kan dia yang bikin lirik. Iya, tapi kan pasti punya perspektif sendiri ya. Pesan ini musiknya ya lebih berat ke musiknya. Iya. Kok bisa menyamain gitu sama lirik sama musik? Sama musik. Ya gimana sih ya kalau bikin konsep dari musik, karena basicnya juga bukan dari musik ya, begitu adanya lah, mengalir aja lah. Atau mungkin menangkap lirik itu di awal gimana waktu awal bikin musiknya? Kan orang nawarin nih, dia nawarin ke orang, terus orang nawarin ke jangan gimana tuh? Ya kalau pas ngelihat lirik sih emang ini ya dalam artian hati-hati gitu. Saya mau buat nada yang seperti apa itu sangat hati-hati. Jadi akhirnya mah ya mengalir gitu, maksudnya teh seadanya lah, karena saya nggak punya patokan harus seperti ini ya udah gitu aja tenggelam ya. Si musiknya tuh dalam liriknya mungkin. Kalau dari abang gimana menangkap dari liriknya gitu? Ya liriknya tuh awalnya seperti apa? Iya awalnya yang awalnya pada mah akhirnya bisa saya bikin stringnya buat lagu ini atau yang tertarik atau nggak paham liriknya, yang penting ngikutin aja, atau paham. Abraham awalnya paham. nangkapnya Awalnya kan kemana? nanya ke temen si Hilal itu ya, ini judulnya Cinta Harus ya, kenapa dikurungin? Abraham juga sempat nanya kayak Ciharus teh berarti kan kalau dikurungin berarti bacanya Ciharus kan. Ciharus teh apa katanya gini-gini gunung gitulah, nggak tahu gitu. Jadi Abraham nanggapnya untuk ngelindungin itu gitu, salah satu si cagar alam itu ya. Berarti Abraham bikin stringnya nggak terlalu ini apa sih, nggak terlalu tensinya nggak terlalu tinggi gitu, karena emang musiknya juga kayak gitu kan liriknya.
paham sih kalau Abraham ini bikin stringnya menyesuaikan dengan lirik sih. Dan Berarti nangkepnya lebih ke cagar alamnya ya? Iya. Alamnya. ke situnya. Karena ya mungkin karena yang ke apa yang terframing gitulah istilahnya. Yang dengar karena mungkin lingkaran kita apa orang-orang yang seneng gitu ya, seneng naik gunung gitu, yang tempo hari lagi giat-giatnya juga ada kampanye soal cagar alam gitu. Akhirnya wah katanya ini lagu mencoba untuk memberikan sebuah gambaran gitu bahwa pentingnya menjaga alam secara keseluruhan gitu kan, gitu sih yang pada akhirnya jadi sebenarnya pengen nyelipin sih ya, yang pada akhirnya judulnya si CI dalam kurung NTA. Awalnya panjang ketika Awalnya cinta panjang harus ketika diselamatkan. ketika cinta harus diselamatkan, akhirnya karena bacanya kepanjangan. Terus kalau ditanya ya lagu pertama apa, ketika cinta harus diselamatkan, panjang, selalu panjang, akhirnya jadi singkat. Cinta harus. Gak ada khusus banget sebenarnya namanya. Ya. Jadi CI dalam kurung NTA harus, jadinya orang ya Ciharus gitu ya gitu. Ya kan Kurang lebih. awalnya juga gitu, awalnya kan waktu latihan ayo mainin lagu Ciharus tuh yang mana lagunya itu yang Cinta Harus, oh kok dipanggil Ciharus ya gitulah. Dijelasin gitu. Ada lagi yang mau dijelasin perihal liriknya? Ya intinya kan tiap lagu kan pasti, kalau menurut saya sih tiap musisi atau tiap lagu itu ingin menyampaikan pesan ya. Termasuk saya bikin caption waktu itu, pesan yang ingin disampaikan itu yang jelas kita harus menyelamatkan cinta yang selama ini itu kita sama-sama salah kaprah gitu, salah memahami. Jadi bukan bermaksud untuk menyerang perempuan enggak, tapi semua juga termasuk. Betul. Termasuk cowok, pasti ada juga yang cowok yang selalu pengen terus sama Betul. terutama ceweknya sih, pasti kalau udah nikah jarang banget yang suami ingin terus sama istrinya, justru yang masih pacaran itu. Tapi dalam konteks lain mungkin di teman-teman pendaki itu kan ya, teman-teman pendaki pasti bukan cinta pendakinya aja gitu, pasti cinta alam, cinta gunung gitu ya. Jadi bahwa kita cinta gunung bukan berarti gitu kita harus selalu ke gunung gitu. Dan orang-orang yang nggak pernah ke gunung bukan berarti dia nggak cinta gunung kan. Justru ya pemahaman cinta itu jangan dipandang bahwa kita harus barengan terus gitu, tapi bahwa cinta itu harus saling merawat gitu. Ya salah satunya untuk merawat gunung ya sebenarnya cara mudah paling merawat gunung ya dengan tidak ke gunung kan, sederhananya seperti. Jadi kurang lebih berarti kalau yang saya tangkap yang pada akhirnya, oh lagu ini tuh sebenarnya maknanya tuh general banget ya. General. Tapi saya dapat garis benang merahnya gitu. Lagu ini sebenarnya lagu cinta gitu. Emang lagu cinta. Lagu cinta kan? Emang lagu cinta. Cinta. Karena ada yang nanya gini maksudnya tuh, oh ini si Selepas Hujan bikin lagu ini tuh buat alam gitu, buat ya kebanyakan seperti itu. Ternyata lagu cinta Kan lagu Selepas kan emang lagu cinta semua. lagu cinta semua ya. Cuma mungkin cintanya gak hanya sebatas ke laki-laki ke perempuan, begitupun sebaliknya gitu kan ya. Ya termasuk kayak yang di refnya itu kan apa? Meskipun kalau nanti sore hari bukan aku yang kau sambut dengan gelak dan hangat pelukan membasuh peluh di kening, itu justru saya ngebayangin yang tadi itu suami istri yang kebanyakan kan bukan cuma istri, kebanyakan juga termasuk mungkin orang tua, bahwa pekerjaan itu yang kantoran, berangkat pagi sore pulang gitu. Sedangkan ya banyak hal profesi yang pada akhirnya nggak harus berangkat pagi pulangnya malam gitu kan, pasti banyak standar yang orang kok ngebanding-bandingin lah gitu. Jadi bukan berarti bahwa ya jangan terlalu stereotip kerjaan seperti itu gitu. Sebenarnya dari awal juga awal waktu di launching single itu kan banyak pertanyaan kan. Ya. Ada masukan dari teman bahwa
coba dijelaskan apa sih maksudnya lagu ini gitu. Ya awalnya kita sempat nggak perlu lah gitu, biar pendengar aja mengartikan seperti apa. Dan kalau nanti judulnya nggak tahu dikurung bakal dihilangin atau masih tetap nggak tahu nih nanti. Ya sih, tapi sebenarnya kurang lebih penjelasannya dari yang bikinnya itu seperti itu gitu. Tapi selebihnya mah ya diserahkan lagi ke yang mendengerin gitu ya, silakan. Bebas-bebas saja mau apa mendeskripsikan lagu Cinta Harus itu tentang apa gitu. Karena saya pikir sih setiap pendengar mempunyai Persepsi pandangannya sendiri ya, seperti itu. Ya Jadi, intinya gitu, ketika cinta harus diselamatkan. dan riuh burung yang mampir di depan pohon rumahmu, meskipun kala nanti sore hari bukan aku yang kau sambut dengan gelak dan hangat pelukan, membasuh peluk di Meskipun kala nanti sore hari bukan aku yang kau sambut dengan gelak dan hangat pelukan, membasuh peluk